Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Al-Pariji, kelas PMI 5B, NIM 1204040069. Saya di sini akan menjelaskan materi jurnal mengenai pengelolaan lembaga amil zakat Yayasan Lizikri Rancasari, Kota Bandung. Video ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan ekonomi umat dengan dosen pengampu. Dosen pertama Dr. Dadang Kuswana MAG, dosen pengampu kedua Putri Desi Fitriani SEMM. Lembaga Amil Zakat Yayasan Lizikri terletak di Rancasari, Kota Bandung. Lembaga ini merupakan kelompok yang bertugas untuk mencari, mengumpulkan, mendistribusikan, mengelola, sampai mengatur semua hal tentang zakat dan sedekah. Lembaga Amil Zakat atau biasa disebut LAZ merupakan kelompok yang mengelola zakat dengan status swasta. LAZ memiliki fungsi yaitu mencatat masyarakat yang wajib menunaikan zakat atau biasa disebut muzaki, mencatat masyarakat yang bisa menerima hasil penghimpunan zakat atau biasa yang disebut mustahik, menerima dan menghimpun zakat dari badan atau perorangan, mendata zakat yang keluar dan masuk serta membagikan zakat yang telah terkumpul kepada para mustahik. Lembaga Yayasan Amil Zakat Lizikri mempunyai satu tugas penting, yaitu mengajak masyarakat yang ada di sekitar untuk menunaikan kewajiban zakat, memberdayakan peranata keagamaan, serta meningkatkan jangkauan zakat. Selain itu, Lembaga Amil Zakat Lizikri juga memiliki sumber daya manusia yang profesional, sehingga mereka punya program, kampanye, peraturan, dan evaluasi yang sangat jelas. Singkatnya, Lembaga Amil Zakat Lizikri memastikan pengelolaan zakat yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar, profesional, dan juga pastinya transparan. Kehadiran Lembaga Amil Zakat Lizikri membuat masyarakat lebih mudah untuk menyalurkan zakatnya melalui pengelolaan yang profesional. Apalagi saat ini LAZ di Indonesia sudah menyediakan layanan zakat online yang memungkinkan masyarakat menuntaskan kewajiban zakatnya kapanpun dan dimanapun dan dapat diakses dengan mudah. Prosesnya pun jauh lebih mudah dari zakat konvensional pada umumnya. Lembaga Amil Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa lembaga amil zakat yang biasa disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga amil zakat juga didefinisikan sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pembentukan LAZ oleh masyarakat dimaksud untuk membantu Basnas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jadi, lembaga amil zakat adalah lembaga atau instansi atau badan yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat, bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat. Lembaga Amil Zakat Yayasan Lizikri adalah lembaga sosial dan keagamaan dalam melaksanakan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial kemanusiaan atau keagamaan lainnya, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensejahterakan umat. Nama Lizikri dikutip dalam Al-Quran surat Toha ayat 14 yang berarti mengingatku. Mengingat atau berzikir sebanyak-banyaknya merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki keumatan yang besar. Setiap asma Allah memberikan pelajaran yang baik untuk diingat dan diteladani oleh setiap manusia. Kemuliaan manusia tidak akan tercapai tanpa meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan teoritis dari jurnal penelitian ini yaitu
Hafiduddin mengatakan pada 2007, Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atau prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri serta dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut. Hasil dan pembahasan dari penelitian pengelolaan Lembaga Amil Zakat Lizikri Rancasari Kota Bandung ini yaitu poin yang pertama, program layanan dari Yayasan Lizikri. Yayasan Lizikri adalah lembaga sosial dan keagamaan dalam melaksanakan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, sodako, dan dana sosial kemanusiaan atau keagamaan lainnya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya poin yang kedua yaitu sasaran dari Yayasan Lizikri. Yayasan Lizikri ini membentuk kelembagaan zakat secara profesional dalam rangka melayani dan mensiarkan kesadaran zakat kepada masyarakat muslim fakir miskin sebagai program penyaluran utama yang akan didistribusikan khususnya dalam santunan pendidikan yatim duafa, pengobatan gratis, dan kebencanaan. Poin yang ketiga, landasan program Yayasan Lizikri. Landasan program dari Lembaga Amil Zakat Lizikri Rancasari Kota Bandung ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sumber dana Lembaga Amil Zakat Lizikri Rancasari Kota Bandung yaitu terdapat dari donatur. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dari bidang ekonomi yaitu program potong ayam. Dan dari Basnas juga ada ya. Di sini juga ada pun regulasi dari Basnas berdasarkan Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan yang menerima zakat. Salah satunya amilin senilai 0,5%. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24 ada 5 golongan. Salah satunya amilin senilai sekitar 20%. Regulasi ketentuan dari Basnas untuk infak tidak lebih dari 20% dan untuk zakat 20,5%. Jenis layanan yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Lizikri Rancasari Kota Bandung. Yang pertama ada beasiswa pendidikan. Sejatinya pendidikan adalah pintu menuju masa depan yang cerah, karena dengan pendidikan seseorang dapat mengubah kehidupan dan memutus tali kemiskinan. Melalui program ini, LAZ Lizikri memfasilitasi kebutuhan biaya pendidikan, beasiswa atau santunan untuk pelajar SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Bagi adik-adik atau kakak-kakak yang putus sekolah dan khususnya pelajar aktif berstatus yatim dan duafa yang saat ini dikelolaan pembinaannya oleh Teras Yatim Indonesia, layanan Lizikri memfasilitasi santunan pendidikan dan asrama Teras Yatim Indonesia serta bimbel gratis, bantuan alat tulis sekolah, santri vener, rumah Quran, dan yang terakhir penyuluhan buku dan wakaf Quran. Selanjutnya dari jenis layanan ada juga di bidang ekonomi, memberikan pelatihan dan pendampingan usaha halal dan thayyib kepada keluarga prasejahtera atau masyarakat fakir miskin dalam menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nama program terkait Potong Ayam Syar'i. Program yang diawali menjalin kemitraan bersama YBM PLN Purhalis. Yang pertama, rumah potong ayam halal Lizikri, bantuan usaha guru ngaji, bantuan bisyarah guru ngaji, bantuan ekonomi guru ngaji. Poin yang ketiga dari jenis pelayanan yaitu ada bidang pangan. Program ketahanan pangan merupakan salah satu upaya Lembaga Amil Zakat Lizikri dalam memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan. LAZ Lizikri berkomitmen untuk melakukan
perbaikan kualitas pangan yang mencakup kategori penerima manfaat, anak yatim, duafa, penghafal Quran, guru ngaji, dan masyarakat duafa, seperti bantuan beras, bantuan sembako. Selanjutnya, di poin yang keempat, yaitu dari jenis layanan, ada bidang kesehatan, yaitu pengobatan gratis serta bantuan tenaga medis untuk kegiatan vaksin di Ranca Ekek. Selanjutnya, poin yang kelima, ada rumah Quran, bantuan pembangunan musola atau rumah Quran dan asrama teras yatim Indonesia, serta wakaf air dan pembinaan guru ngaji. Selanjutnya, ada dari segi hasil. Berikut merupakan beberapa hasil yang telah Lizikri capai dalam implementasinya dalam bidang sosial, layanan atau servis. Yang pertama, penghimpunan melaksanakan pengumpulan zakat, infak, sodako, dan dana sosial keagamaan atau kemanusiaan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagai seorang muslim. Penyaluran, melakukan distribusi zakat, infak atau sodako, dan dana sosial keagamaan kemanusiaan lainnya kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan agama Islam. Pendayagunaan, melakukan distribusi zakat, infak, sodako, dan dana sosial keagamaan atau kemanusiaan lainnya kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan agama Islam. Selain di bidang sosial, ada juga di bidang pendidikan. Pendidikan adalah pintu menuju masa depan yang cerah, karena dengan pendidikan seorang dapat mengubah kehidupan dan memutus tali kemiskinan. Melalui program ini, Lazli Zikri memfasilitasi kebutuhan biaya pendidikan yang tadi sudah disebutkan ya, seperti beasiswa, santunan untuk belajar SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Bagi adik-adik atau kakak-kakak yang putus sekolah, khususnya pelajar aktif berstatus yatim dan duafa yang saat ini dikelola pembinaannya oleh Teras Yatim Indonesia Yayasan Lizikri. Selanjutnya terakhir ada di bidang ekonomi, memberikan pelatihan dan pendampingan usaha halal dan thayyib kepada keluarga prasejahtera atau masyarakat fakir miskin dalam menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nama program terkait potong ayam syar'i, atau program yang diawali menjalin kemitraan bersama YBM PLN Purhalis. Selanjutnya ada dampak dari Lembaga Amil Zakat Lizikri Rancasari Kota Bandung. Dampak dari didirikannya Yayasan Lizikri ini yaitu dalam melaksanakan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, sodako, dan dana sosial kemanusiaan atau keagamaan, dan juga memberdayakan kaum duafa, merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat, tentunya di bidang pelayanan sosial. Menjaga keutuhan masyarakat sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya ada penilaian. Yayasan Lizikri sendiri memiliki jadwal dalam penilaian atau evaluasi yang dilakukan rutin setiap 1 minggu sekali, guna menganalisis segala bentuk kekurangan serta permasalahan yang terjadi pada lembaga tersebut, dengan mencari pemecahan permasalahan tersebut atau melakukan beberapa penanggulangan serta strategi yang dibuat oleh pengurus lembaga Lizikri itu. Lalu selanjutnya diadakan juga evaluasi rutin yang akan mendatang di 1 bulan setelah evaluasi pertama, guna melihat hasil dari strategi yang telah dirancang, lalu meminimalisir kesalahan serta masalah yang terjadi, guna tetap menjaga kesejahteraan masyarakat sekitar agar dapat nyaman dan aman. Selanjutnya ada dari pengembangan. Yayasan Lizikri ini sudah bagus dalam pengembangan aspek-aspek yang mereka rancang, seperti menjadi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, sodako, dan dana sosial, kemanusiaan atau keagamaan, dan juga program-program yang ada di dalamnya seperti program pendidikan, program ekonomi, dan program servis yang dilakukan kepada masyarakat. Selain itu juga, lembaga Yayasan Lizikri ini juga memberikan wadah atau sarana bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat tetap menjalani kesejahteraan melalui beberapa program tadi. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi lembaga. Poin A,
permasalahan dan faktor penyebabnya. Pertama, kekurangan donatur. Faktor penyebabnya yaitu karena belum adanya donatur tetap. Yang kedua, tidak mencapainya target pemasukan. Faktor penyebabnya kurangnya donatur. Yang ketiga, penundaan pembangunan. Faktor penyebabnya yaitu karena kurangnya pemasukan dan belum adanya donatur tetap pada lembaga Yayasan Lizikri sehingga terjadinya penundaan pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, poin yang B, di sini ada pemecahan masalah yang diterapkan atau langkah-langkahnya seperti apa. Dari permasalahan kekurangannya donatur yang tadi itu, kita bisa melakukan langkah-langkahnya. Yang pertama, meningkatkan strategi seperti lebih aktif dalam media sosial, membangun rasa kepercayaan yang dapat meyakinkan para donatur, serta melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga serupa atau relawan-relawan. Kedua, permasalahan yang kedua itu ada tidak tercapainya target pemasukan. Kita bisa mengatasinya melalui langkah-langkah, mulai memanajemen pengeluaran serta pemasukan pada lembaga, serta perhitungan secara detail daftar pemasukan dan pengeluaran tersebut. Meningkatkan kualitas dan kreativitas guna menumbuhkan kepercayaan donatur. Memperbanyak channel yang dapat menjadi donatur tetap. Permasalahan yang terakhir ada penundaan pendaya gunaan. Kita bisa mengatasinya dengan langkah-langkah meningkatkan kualitas dan kreativitas guna menumbuhkan kepercayaan donatur, memperbanyak channel yang dapat menjadi donatur tetap. Poin yang terakhir adalah poin C, yaitu hasil pemecahan masalah. Dari kekurangan donatur, kita bisa melakukan mulai aktif dalam menggunakan media sosial, terus selalu update juga di media sosial, mulai aktif melakukan kerjasama dan mencari channel-channel agar menjadi donatur tetap. Selanjutnya, untuk masalah tidak tercapainya target pemasukan, kita bisa mengatasinya dengan memanajemen pemasukan serta pengeluaran serta memperhitungkan keduanya. Dan tentunya selalu update di media sosial dengan segala kreativitas. Permasalahan yang terakhir yaitu penundaan pembangunan, kita bisa mengatasinya dengan manajemen pemasukan serta pengeluaran serta memperhitungkan keduanya. Dan tentunya tetap update di media sosial dengan segala kreativitas. Oke, mungkin ini jadi yang terakhir yaitu penutup program layanan Yayasan Lizikri ini melaksanakan penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial kemanusiaan keagamaan lainnya. Dan lembaga ini juga memiliki sasaran dalam rangka melayani dan mensiarkan kesadaran zakat kepada masyarakat muslim, golongan fakir, sebagai program penyaluran utama yang akan didistribusikan. Tadi juga kan sudah dijelaskan dari mana sumber dananya serta landasan programnya seperti apa, terus juga permasalahan yang dihadapi seperti apa. Nah, menurut saya lembaga amil zakat Lizikri ini sudah bagus. Tinggal mempertahankan konsistensinya saja agar tetap bisa melayani dan memberikan servis terhadap masyarakat, dan masyarakat pun merasa nyaman dan aman dengan adanya lembaga amil zakat Lizikri Rancasari Kota Bandung ini. Mungkin itu saja penjelasan mengenai materi pengelolaan lembaga amil zakat Lizikri Rancasari Kota Bandung. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.